Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 22 November 2021 sampai dengan 26 November 2021. Seperti biasanya saya akan bahas 6 saham ya dalam satu video ya untuk mingguan ya. Jadi saya mulai langsung dengan AMRT. Kalau kita perhatikan di sini AMRT ya. Ini saya sudah gambarkan support resistennya ya. Jadi kalau kita lihat di sini 1180 ini merupakan area support penting ya. Selama dia bertahan di atas 1180 dia um, peluangnya masih cukup bagus ya untuk breakout lagi ke atas 1550 ya, higher breakout ya. Jadi higher high ya di sini ya 1550 ke atas ya. Jadi sebelumnya memang dia sudah testing 1180, sempat breakdown ke bawah, tapi minggu lalu dia menguji lagi ya, low-nya sempat 1170 dan dia sudah ditutup di atasnya ya. Jadi untuk minggu ini sebenarnya kalau mau spekulasi buy sekarang boleh-boleh saja ya. Jadi kalau mau buy sekarang dia target berikutnya di 1335 dan 1405 ya. Stop lossnya memang agak jauh ya, 1180 itu kalau yang pakai um, weekly chart ya. Atau kalau misalnya Pak Sunar ini sebelumnya kan kena 1180 ke bawah dia kemudian dia naik lagi ya. Ya kalau misalnya stop lossnya dikira ini 1180 terlalu dekat ya, pakai aja yang maksimum di swing low-nya di sini ya. 1145 ya. Jadi atau pakai yang di 1135 ini ya. Tapi kalau 1135 menurut saya sih terlalu jauh ya. Tapi ya terserah lah ya. Intinya maksimum stop loss kalau dia turun di banyak 1135 lebih baik jual dulu ya. Berarti dia gagal ya. Ada kemungkinan dia akan turun lagi, turunnya bisa jauh ya. Bisa sampai area testingnya seperti area sekitar sini ya. 885 ya. Jadi hati-hati kalau dia turun di banyak 1135 untuk AMRT ya. Tapi ini saya rasa sih 1180 lumayan bagus lah ya selama di atasnya ya. Jadi mudah-mudahan aja lancar 1-2 minggu ke depan. Ini untuk mingguannya. Kemudian kalau daily memang agak beda ya. Di sini untuk daily-nya ini saya sudah gambarkan areanya. Sebelumnya saya gambarkan ini Fibonacci extension ya. Jadi memang sebelumnya Fibonacci extension 161,8% di area ini ya 1500 sudah tercapai ya. Jadi intinya di sini kalau kita perhatikan ya selama dia bertahan di atasnya 1200 ya. Dan dia lumayan bagus ya. Jadi kalau mau buy sekarang pasang take stopnya atau stop lossnya di 1250 dan 1200. Kalau misalnya masih takut-takut ya tunggu aja di area 1140 lah ya. Kalau mau buy on weakness ya, ini saya kasih area ya. Tapi kalau menurut saya sih sekarang sudah mulai ya mulai menarik lah di sini ya. Volumenya sudah mulai naik ya. Kalau kita lihat di sini pembelian asing sih masih lumayan bagus ya, terjaga ya seperti itu ya. Uh, tapi kita jangan lihat di asingnya doang. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1300, kalau mau tambah lagi silakan naik ke atas 1335, tambah lagi silakan ya. Karena kemungkinan dia akan breakout ke atas 1435 dengan target berikutnya di 1550. Memang di sini kurang lebih dia sideways ya. Ya, mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas. Uh, kita perhatikan ya, memang ini cenderung testing ini ya, 1200-an ya. Jadi selama di atas 1200 masih cukup bagus lah ya. Peluangnya untuk breakout lagi ke atas sampai 1550 ke atas ada ya. Itu untuk AMRT. Lebih cukup. Berikutnya MNCN. Jadi MNCN ini juga sudah saya bahas di playlistnya analisa saham untuk investasi 2022 ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, kalau Anda ke halaman utama channel Saham Profit, youtube.com, terus kemudian garis miring Saham Profit, di playlist yang keempat, itu adalah analisa saham investasi untuk tahun depan ya. Jadi saya sudah bahas waktu itu masih di bawah ya. Jadi bukan karena sudah naik saya bahas enggak ya. Ini 1005 adalah angka penting ya. Memang sekarang di area 950 sampai dengan 1005. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1005 ya, kalau mau tambah lagi atau buy up atau buy ya, bagi yang belum punya boleh ya. Target berikutnya di 1065. Kalau dia sudah naik ke atas 1065, kemungkinan besar bisa target ke 1190 dan 1320. Jadi peluang kenaikannya masih cukup bagus ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Nah, kalau kita gambarkan rounding bottom di sini ya, di 1065 ya. Kalau di weekly chartnya, kalau kita gambarkan kedalamannya ya, kemudian kita ukurkan ketinggiannya untuk target price-nya, nah ini kurang lebih target price-nya ya, itu masih bisa sampai 1400 sampai 1500 ya. Jadi untuk jangka menengahnya masih cukup bagus ya. Yang perlu diperhatikan adalah 950 ya. Selama dia bertahan di atas 950, dia masih cukup peluang ya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk MNCN. Ini abaikan aja coret-coretan ini ya. Ini coretan sebelumnya yang waktu saya bahas analisa saham untuk investasi ya. Jadi ini ada semacam track record-nya lah seperti itu ya. Jadi kalau sudah berhasil breakout ke atas, ya kan, ini jangan-jangan ada yang kasih sindiran, iya sudah breakout Pak Sunar bilang. Padahal ini jejaknya sudah ada ya, dari bawah saya sudah bilang kalau mau koleksi silakan ya.
saya sudah pantau, berikan analisanya juga. Yang mudah-mudahan aja lancar breakout ke atas 1320 ya, dengan targetnya sekitar 1400 dan 1500. Itu untuk MNCN ya, mudah-mudahan lancar. Berikutnya yang saya bahas adalah Mika. Mika saya sudah punya ya, jadi di grup kecil saya sudah share juga untuk Mika. Saya juga buy. Memang waktu itu sudah naik lumayan ya, tapi saya belum pasang trailing stop ya, karena target 2440 masih belum tercapai ya. Saya masih pasang stop lossnya di 2200 dan 2150. Ya mudah-mudahan lancar ya, walaupun ekor panjang ke atas saya nggak takut ya, begitu ya, masih ada peluang naik. Karena di sini kalau dia naik lagi ke atas 2440, dia malah bagus ya, dia bisa naik ke 2690 dan 2950. Jadi ini kurang lebih ceritanya seperti ini ya. Ini yang saya uh, kasih mark di sini ya. Ini di sini ya. Jadi seperti inverted hammer ya. Inverted hammer di weekly chart-nya ya. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2440 ya, dalam minggu berikutnya ya, dia malah bagus ya. Kita jangan takut. Wah, breakout nanti gagal lagi ya. Ini contohnya sebelumnya breakout gagal lagi. Ya kalau kita sudah terjadi ngomongnya gampang, tapi buktinya di sini kan ada breakout berhasil ya. Jadi memang trading dinamikanya seperti ini, breakout terus gagal lagi. Tapi asalkan kita kalau pasang trailing stop ya, harusnya sih masih ada profit sedikit ya. Kalau loss ya lossnya nggak banyak ya seperti itu ya. Mudah-mudahan kali ini bagus ya, breakout ke atas ya. Kalau dibilang ini ada formasi seperti rounding bottom ya bisa aja ya. Kalau breakout ya berikutnya ya 2690 ya kemungkinan besar bisa tercapai ya. Ya masih bagus lah ya harapannya, kurang lebih seperti itu untuk weekly-nya. Kalau untuk daily-nya kalau kita perhatikan di sini ya, kan ini ekor panjang ke atas, jangan terlalu takut ekor panjang ke atas. Memang ekor panjang ke atas itu potensial reversal atau pembalikan arah ya, tapi kalau kita lihat memang dia pergerakannya memang kalau nggak sabar ya, Pak Suntar ini sudah sampai 2400 jangan turun lagi ya, mau jual lagi ya silakan, tapi saya belum jual ya. Saya masih hold. Yang belum punya kalau breakout lagi ke atas 2400 kalau mau buy silakan ya, atau mau tambah lagi silakan. Kita jangan terlalu kaku takut resistennya. Mungkin ada beberapa Pak Sunar naik atas 2400 paling dia nanti turun lagi. Sebelumnya dia ini menjengkelkan ya, naik terus turun, naik turun, naik turun, naik, konsolidasi ya. Tapi sebenarnya ya kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, kali ini dia kalau berhasil naik lagi ke atas 2450 dia malah bagus ya seperti itu ya. Dia bisa target sampai 2750, menurut saya sih bisa ya. Itu ya. Mudah-mudahan lancar ya. Memang kalau Mika ini sering buat kejutan ya. Satu hari bisa naik tinggi, 2 hari ya, 1-2 hari kemudian dia hilang, turun lagi ya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja lancar. Menurut saya kalau dari weekly-nya tadi ya masih potensial lah. Istilahnya kalau dibilang ini tangkap pisau jatuh ya enggak juga sih. Ini ceritanya ya kalau mau buy sekarang ya tancap pisau yang sudah menancap di tanah ya. Tanahnya di level 2200 ya. Jadi kalau mau buy silakan, banyak bertahap aja. Garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup ya. Ini jangan lupa 2200 ya. Selama di atas 2200 masih cukup bagus. Maksimum stop loss di 2150. Oke, berikutnya untuk Silo. Hari ini Silo breakout ya. Antara Mika dan Silo memang saya pilihnya yang Mika ya. Memang agak lemot ya. Gitu ya. Tapi kalau yang nggak suka lemot, alternatifnya adalah Silo ya. Memang Silo ini kalau kita lihat di sini asing pembeliannya menanjak ya, di area service-nya ya. Ini target berikutnya sekitar area 9800. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja. Memang ini di tengah-tengahnya antara supportnya 8900 dan 9800 ya. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 9800 mau tambah lagi silakan. Targetnya dia akan berusaha untuk naik sampai 11.150 ya. Berusaha untuk breakout lagi higher high ya. Ada peluang nggak Mas Sunar? Ya selama di atas 8900 dia masih cukup bagus ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya, ini sudah saya gambarkan ya. Garis-garisnya memang banyak banget ya. Jadi jangan terlalu bingung. Ini ceritanya konsolidasi di area 8900 sampai dengan 9500 ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang stop loss-nya di 8900, 8900 dan 8550 ya. Kalau yang mau buy on weakness ya, kalau misalnya nggak berani buy sekarang langsung tadi masih testing ya, tunggu aja di 8550. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 8550, kita belinya kalau dia berhasil rebound ke atas 8550. Belinya bertahap aja ya. Target berikutnya di 8900 dan 9500. Kalau dia berhasil breakout ke atas 9500, kalau mau buy atau buy higher silakan ya. Banyak bertahap naik ke atas 9075 tambah lagi ya. Nah, di sini memang ada resistennya ya. Ini lumayan kuat ya, 9800 ya. Di sini sebelumnya hanya di 9725. Nah, kita jangan terlalu takut resisten ya. Kalau dia berhasil breakout, dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya. Ini targetnya masih bisa ke 11 ribuan ya, kurang lebih ya.
Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja. Di saham itu jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Ya santai aja. Kalau misalnya mau baru belajar ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Untuk average up dan juga untuk memasangkan trailing stop atau stop loss. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya seperti ini ya. Banyak banget kok yang merasakan di grup saya ya, Sam Profit ya, grup Telegram ya. Yang asli namanya Sam Profit. Memang banyak orang yang menipu-nipu pakai nama Sam Profit ya, tapi namanya di nggak bisa sama persis ya. Jadi Sam Profit itu ejaannya SAHAMPROFIT ya. Atau yang diplesetkan istilahnya. Pakai T-nya double atau T-nya 3 kali itu bukan punya saya ya. Apalagi yang menawarkan penitipan dana ya. Saya nggak terima penitipan dana ya. Jadi kalau Anda trading di saham silakan buka akun sekuritas ya. Jadi di sini kalau dia naik lagi ke atas 9.500 silakan buy ya, buy hasil higher naik ke atas 9.75 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ini memang side base tapi jangan terlalu takut kalau breakout ya dia lumayan tinggi naiknya ya. Silo memang ciri khasnya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk INKP ya. Ini saya masih hold ya. Ini memang kalau nggak sabaran mungkin Pak Sultan ini kok lesu banget ya. Tapi di sini uptrendnya sebenarnya mulai bagus ya. Kalau kita tarik dari Fibonacci retracement, memang dia masih downtrend ya. Karena menurut ilmu Fibonacci retracement itu dia kalau selama masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, dia masih cenderung downtrend ya, primary trendnya ya. Jadi kalau ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension itu bisa nonton video yang sudah saya berikan ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ada 3 video ya. Itu sering saya pakai ya, jadi mudah banget. Kalau dia ini garisnya sudah saya berikan ya. Selama dia bertahan di atas 8.400, kalau yang mau spekulasi buy on weakness sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena masih cenderung downtrend primary trendnya. Tapi di sini secondary trendnya dia sudah mulai naik ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 9275, dia mulai menarik ya. Tambah lagi boleh ya, average up ya. Jadi memang INKP ini dia kalau naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi kalau koreksi dia juga lama ya. Ini kan sudah naik tinggi, dia koreksinya juga lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi ini sudah saya kasih bantuan. Untuk daily-nya memang garisnya sudah saya bantuan ya. Ini 8075 area buy on weakness sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja atau tunggu di 8075. Bukan berarti turun buy 8075 langsung buy enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan buy. Banyak bertahap naik ke atas 8425 tambah lagi naik ke atas 8700 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini kurang lebih untuk INKP ya. Jadi masih ada peluang, saya masih hold ya. Memang kalau kita lihat di sini ya, itu panas dingin ya. Jadi satu hari dia hijau, kemudian merah lagi, hijau lagi, merah lagi, hijau lagi ya. Ya, area konsolidasi seperti ini. Memang kadang-kadang di sabar itu harus di saham itu harus agak sabar sedikit ya. Ya kalau merah hijau, ini kalau breakout ya dia lumayan ya. Dari sini dia konsolidasi lama, breakoutnya tinggi ya. Ya mudah-mudahan dia naik tinggi ya ke atas ya. Memang industrinya juga masih lesu ya, setahu saya. Tapi dia harusnya sih masih cukup bagus lah ya depannya. Oke, berikutnya untuk Tekim ya. Ini masih satu grup ya, INKP Tekim ya. Jadi kalau Anda beli lebih baik salah satu aja. Pilih yang mana? Kalau PBV yang paling rendah itu sebentar ya. Seingat saya sih Tekim ya. Saya nggak ingat banget ya. Bentar. INKP maaf. Untuk PBV-nya yang paling rendah ya di antara INKP dan Tekim ya. Kalau mau pakai saham yang lebih murah kan sama aja kan satu grup ya. Jadi tradingnya atau investnya salah satu aja. Memang saya bahas dua-duanya ya INKP ya. Itu PBV-nya 0,71, 0,7 ya. Untuk INKP, untuk Tekim dia 1,1. Jadi itu book value-nya ya, orang price book value-nya. Jadi berikutnya saya bahas setelah Tekim ya. Sini ya. Sini kita lihat resistennya di 8.900 ya. Maaf 9.000 ya di sini ya swing-nya ya. Garisnya Fibonacci retracement itu masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi primary trendnya masih downtrend. Tapi di sini kalau dia breakout lagi ke atas 9.000 lumayan menarik ya. Jadi silakan buy high sell higher silakan ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ya target berikutnya di 10.500 dan 11.000 di sini garisnya sekitar 11.700-an ya. Ini high-nya di 11.550 lah ya. Di sini ya. 11.550 ya. Ya, ini untuk weekly-nya. Jadi kalau mau pasang trailing stop atau stop loss ya kalau mau buy sekarang ya pasang di 8.025 ya. Itu kalau weekly-nya. Kalau dari daily-nya ini gambarnya sudah saya berikan. Selama di atas 8.025 dia masih bagus ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 8.025. Mau buy sekarang sih masih cukup bagus.
naik ke atas 8775 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja karena ini masih di bawahnya Fibonacci Nitisma 61,8% ya. Naik ke atas 9475 tambah lagi ya. Belinya bertahap aja. Jangan takut ketinggalan ya. Kalau INKP Tekim ini dia naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu ya. Di November ini ya, kita sebelumnya ya. Tiba-tiba dia breakout naik tinggi ya. Ya mudah-mudahan ini berulang kembali. Ya nggak pasti 100% nggak ya. Kalau pasti 100% ya semua orang pada pinjem di bank ya, langsung beli sebanyak-banyaknya, oh ini naik ya, sebelumnya naik ya. Jadi belum tentu ya. Kalau memang sebelumnya naik tinggi ya, ya belum tentu. Tapi harapan saya sih sama seperti ini, terulang kembali ya. Itu harapan saya, tapi belum pasti 100% berhasil ya. Jadi jangan sampai nanti bilang, oh, kalau misalnya berhasil ya, wah sudah naik barusan dibahas, padahal waktu di bawah ya masih dibahas ya. Ini masih spekulasi ya, karena masih downtrend. Trennya, primary trennya masih cukup kuat ya downtrendnya. Jadi kita secondary trennya memang sudah mulai naik ya. Dan sekarang posisinya memang sideways ya. Seperti itu ya. Ini masih cukup bagus lah sideways di bawah. Jadi istilahnya walaupun lagi downtrend primary trennya, tapi istilahnya ini sudah lumayan, istilahnya kalau pisau jatuh itu dia sudah menancap di tanah ya. Yang mudah-mudahan aja kita tinggal cabut ya. Kan kita sudah tahu tanahnya di mana levelnya ya. Ya seperti ini ya, sekitar 7075 ya. Ini maksimum lah ya. Kalau dia di bawahnya 7075 ya, maaf 7075 ya, dia masih resiko lagi turun ke testing area ini ya. Jadi sejauh ini sih masih bagus. Tapi kalau 7075 terlalu jauh ya, pakai acuan 8025 aja ya. Kalau dia naik lagi kita buyback ya. Karena di saham itu kalau kita gagal di satu saham ya, yang perlu saya ingatkan ya, itu belum tentu berikutnya kita pasti gagal, enggak ya. Kadang-kadang seperti saya sudah pernah sebutkan Unilever itu kan sahamnya downtrend, strong downtrend ya. Waktu itu saya juga spekulasi buy di bottom ya. Waktu dia naik ke atas, saya triggernya bukan langsung turun, langsung saya buy. Itu namanya tangkap bisa jatuh. Tapi saya buy-nya kalau dia berhasil rebound ya. Sebelumnya saya gagal 4 kali, berhasil 1 kali ya. Tapi itu ceritanya gini, yang pertama berhasil, kedua gagal, 3 keempat itu kelima gagal ya. Tapi berikutnya kalau dia sudah naik lagi ke 6 ya, itu saya tambah lagi ya seperti itu ya. Buy ya. Buy up ya istilahnya ya, tambah lagi ya. Buyback, buy up, kemudian pasang trailing stop, sekarang kan turun lagi. Nah ini dia masih berusaha untuk naik lagi ya seperti Unilever ya. Saya sudah buyback juga, tapi buybacknya belum banyak ya karena dia masih cenderung lesu ya. Jadi spekulasi ya. Saya sudah bahas juga di analisis saham harian ya. Silahkan cek ya. Saya nggak sebut lagi. Jadi kurang lebih cukup. Seperti biasanya yang barusan join, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Yang paling penting adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Itu kata kuncinya ya. Jangan lupa lihat video yang lainnya ya, nonton ya. Mumpung lagi weekend. Playlistnya dari video deskripsi di bawah ini ya. Untuk analisa saham mingguan yang lainnya, saham-saham yang lainnya ya. Jadi ada beberapa video ya untuk minggu tanggal 22 November sampai dengan 26 November 2021. Seperti biasanya doa saya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.